Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Marutila Watanatu Zahra dengan NIM 100112821045 dari kelas IKMA. Dalam mata kuliah Analisis Risiko Kesehatan di Pemukiman Lahan Basah, saya diharapkan dapat melakukan identifikasi risiko kesehatan dan risiko bahaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Selamat menikmati video. Identifikasi bahaya di lingkungan sekitar dengan dosen pengampu Ibu Desaila Andarini, SKM MSc. Identifikasi bahaya. Menurut Herianto 2010, identifikasi bahaya adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya di tempat kerja. Identifikasi bahaya merupakan langkah dasar dalam pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko. Tanpa mengenal bahaya, maka risiko tidak dapat ditentukan, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian risiko tidak dapat dijalankan. Berikut beberapa bahaya yang berhasil teridentifikasi di lingkungan sekitarku. Pertama-tama, ada identifikasi bahaya terkait kesehatan. Temuan pertama adalah keberadaan cacing. Nah, teman-teman, bahaya terkait kesehatan yang timbul akibat keberadaan cacing diantaranya yang pertama, infeksi cacing atau mengalami cacingan atau kecacingan. Hal ini dapat terjadi akibat kontaminasi atau kita tidak sengaja tertelan telur cacing ataupun cacing, di mana hal ini dapat menyebabkan diare dan berlanjut ke masalah pencernaan sebagai reaksi dari tubuh dari masuknya cacing. Saran dalam mencegah bahaya terjadi yang dapat teman-teman lakukan yaitu yang pertama, menaburkan garam pada cacing agar cacing mati, dan yang kedua, menutup lubang-lubang kecil yang menjadi tempat persembunyian cacing. Jika teman-teman sudah mengalami cacingan, teman-teman bisa mengkonsumsi obat cacing secara rutin. Bahaya yang kedua yaitu keberadaan kodok. Keberadaan kodok menimbulkan masalah kesehatan. Di antaranya yang pertama, infeksi bakteri seperti Salmonella. Jika kodok mengkontaminasi air yang selanjutnya dapat menyebabkan keracunan, diare, bahkan demam tifoid. Yang kedua, masalah pencernaan. Jika kodok mengkontaminasi atau menyentuh alat makan. Keduanya dapat terjadi karena kodok yang tinggal di kamar mandi dan kemungkinan berasal dari saluran pembuangan sehingga kodok telah terpapar kuman, bakteri, bahkan mungkin parasit. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah bahaya terjadi. Yang pertama, mengusir kodok. Yang kedua, menutup celah di bawah pintu yang menjadi jalan keluar masuk kodok, ataupun menutup saluran-saluran yang kemungkinan bisa menjadi tempat keluar masuknya kodok. Jika bahaya sebelumnya timbul dari faktor biologis, maka bahaya selanjutnya timbul karena faktor kebiasaan atau perilaku manusia, yaitu menggantung baju-baju. Nah, teman-teman, baju-baju yang menggantung dapat menimbulkan masalah kesehatan. Di antaranya yaitu menjadi tempat persembunyian nyamuk seperti nyamuk Aedes aegypti, sehingga dapat terinfeksi DBD karena gigitan nyamuk. Untuk mencegah bahaya terjadi, teman-teman dapat melipat baju yang masih bersih dan ingin digunakan kembali, kemudian diletakkan secara terpisah dari baju yang bersih atau baru dicuci. Yang kedua, letakkan atau segera mencuci baju yang sudah dianggap kotor. Selain identifikasi bahaya terkait kesehatan, ada juga identifikasi bahaya terkait keselamatan. Bahaya yang pertama adalah letak alat elektronik yang berdekatan dengan tempat air minum.
Bahaya terkait keselamatan yang timbul dapat terjadi jika sewaktu-waktu alat elektronik mengalami kabel putus atau kerusakan. Dengan letaknya yang berada di dekat tempat air minum akan menimbulkan bahaya berupa korsleting listrik, sengatan listrik, bahkan luka bakar. Hal yang dapat dilakukan dalam mencegah bahaya terjadi, yang pertama, tidak meletakkan alat elektronik dekat dengan sumber air. Yang kedua, beri jarak antara tempat air minum dan alat elektronik. Bahaya yang kedua adalah letak alat elektronik atau rice cooker yang berada di dekat kasur. Bahaya terkait keselamatan yang timbul jika sewaktu-waktu alat elektronik mengalami kerusakan atau terlalu lama digunakan sehingga rice cooker kepanasan dan meledak. Dengan letaknya yang berada di dekat kasur akan menimbulkan bahaya berupa kasur ikut terbakar dan luka bakar pada tubuh. Hal yang dapat dilakukan dalam mencegah bahaya terjadi, yang pertama, tidak meletakkan alat elektronik dekat dengan kasur. Yang kedua, letakkan rice cooker di atas meja dan upayakan tidak langsung terkena sinar matahari. Kesimpulan yang dapat diambil, bahaya baik yang mengancam kesehatan maupun keselamatan dapat terjadi dari faktor biologis, perilaku atau kebiasaan manusia, dan lingkungan, seperti tata letak alat elektronik, celah-celah dinding, dan sebagainya, sehingga tindakan pencegahan dan perubahan perilaku menjadi lebih sehat perlu diimplementasikan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga ilmunya bermanfaat.